Dengan tangan gemetar memegang kunci mobil di parkir hotel mewah Jakarta, Andi Pratama berlari menuju pintu keluar sambil berbisik pada dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bebas. Malam itu seharusnya menjadi malam bahagia pernikahan diatur keluarganya, tapi bagi Andi, itu seperti penjara yang siap mengurung jati dirinya selamanya. Ia sudah mempersiapkan segalanya, tiket pesawat ke Singapura besok pagi, surat pengunduran diri dari rumah sakit, dan alasan bohong untuk orang tuanya bahwa ia harus menghadiri konferensi mendadak. Tapi saat kakinya hampir mencapai mobil, suara panggilan dari belakang membuatnya berhenti. "Andi, tunggu." Itu suara ibunya, Bu Siti, yang berlari kecil dengan kebaya sutra putihnya. Andi menoleh, wajahnya pucat. "Ibu, aku tidak bisa. Pernikahan ini. Aku tidak sanggup." Bu Siti memegang lengannya erat, mata berkaca-kaca. "Anakku, ini demi masa depan keluarga kita. Ayahmu sudah janji dengan keluarga Wijaya. Kalau kamu kabur sekarang, bisnis rumah sakit kita bisa hancur." Andi menarik napas dalam, ingat bagaimana ayahnya, Pak Hadi, seorang pengusaha kesehatan terkemuka di Jakarta, memaksa pernikahan ini demi merger dengan perusahaan armasi besar milik keluarga Wijaya. Di Indonesia yang konservatif ini, pernikahan seperti ini bukan hanya soal cinta, tapi soal nama baik dan kekayaan. Andi merasa dadanya sesak. Ia laki-laki yang mencintai laki-laki, tapi selama bertahun-tahun ia sembunyikan itu dari keluarga. Ia masuk kembali ke aula pernikahan dengan langkah berat, jas pengantin hitamnya terasa seperti beban. Tamu-tamu sudah berkumpul, musik gamelan pelan mengalun, dan aroma bunga melati memenuhi ruangan. Andi berdiri di depan altar, tangannya dingin. Saat pintu besar terbuka dan pengantin pria masuk, dunia Andi berhenti berputar. Sosok itu, Rama Wijaya, mantan kekasihnya dari masa kuliah di Bandung 8 tahun lalu. Rama masih tampan seperti dulu, rambut hitam rapi, mata tajam yang dulu pernah memandang Andi penuh kasih. Rama juga membeku saat melihat Andi, senyum sopannya hilang seketika. "Andi," bisik Rama pelan, hampir tak terdengar di antara sorak tamu. Andi merasa lututnya lemas. Bagaimana mungkin? Keluarganya mengatur pernikahan dengan Rama, pria yang pernah ia cintai mati-matian tapi harus ia tinggalkan karena tekanan keluarga Rama yang menemukan surat-surat cinta mereka. Dulu, Rama pergi tanpa penjelasan dan Andi menghabiskan tahun-tahun berikutnya berusaha melupakan, menjadi dokter teladan, menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Sekarang di sini, di depan ratusan orang, takdir mempermainkan mereka berdua. Andi ingin lari lagi, tapi mata Rama menahan tatapannya, penuh kejutan dan sesuatu yang lebih dalam, seperti luka lama yang belum sembuh. Malam itu berlanjut seperti mimpi buruk. Upacara ijab kabul berlangsung singkat, kedua pria mengucapkan kata-kata yang terasa hampa di mulut mereka. Keluarga Wijaya dan Pratama berpelukan bahagia, tidak tahu badai yang sedang mengamuk di hati kedua pengantin. Saat pesta dimulai, Andi menarik Rama ke sudut ruangan. "Kamu tahu sejak kapan?" tanya Andi dengan suara bergetar. Rama menatap lantai, tangannya mengepal. "Aku baru tahu kemarin malam saat ayahku bilang nama calon suami. Aku hampir kabur juga, Andi. Tapi aku tidak bisa meninggalkan bisnis keluarga seperti itu." Andi tertawa pahit. "Jadi kita sama-sama korban sekarang. Setelah kamu hilang begitu saja dulu, sekarang kamu mau pura-pura bahagia di depan semua orang." Rama mengangkat wajah, matanya merah. "Kamu tidak tahu apa yang aku alami setelah itu."
Ayahku mengancam akan memutuskan semua bantuan kuliahku kalau aku tidak putus denganmu. Aku melakukannya demi kamu juga, supaya kamu bisa lanjut jadi dokter tanpa skandal. Udara di antara mereka tegang, penuh kata-kata yang tak terucap selama bertahun-tahun. Tamu mulai memperhatikan, jadi mereka tersenyum palsu dan kembali ke pesta. Tapi di dalam hati Andi, segalanya berubah. Kabur bukan lagi pilihan mudah, sekarang ada Rama, pria yang pernah menjadi segalanya baginya, berdiri di sisinya sebagai suami. Malam pertama mereka di kamar pengantin Hotel Bintang 5 terasa canggung. Mereka duduk di tepi tempat tidur King Xie, diam 1000 bahasa. Andi membuka kemeja pengantinnya perlahan, mengingat malam-malam dulu di kosan kecil Bandung saat mereka saling berbagi mimpi. "Kenapa kita harus seperti ini, Rama?" tanya Andi pelan. Rama menatap jendela yang menghadap lampu-lampu kota Jakarta. "Karena Indonesia belum siap untuk orang seperti kita. Keluarga kita melihat pernikahan ini sebagai penyelamat reputasi. Mereka tahu kita berbeda tapi memilih untuk mengabaikannya demi bisnis." Andi merasa air mata hampir jatuh, tapi ia tahan. "Ya dokter, biasa menghadapi kematian di ruang operasi, tapi ini beda. Ini soal hidupnya sendiri." Mereka tidur berjauhan malam itu, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Pagi harinya, Andi bangun lebih dulu, melihat Rama masih tidur dengan wajah tenang. Sesuatu di dada Andi bergerak lagi, campuran antara marah dan rindu yang lama terkubur. Ia tahu, kabur sekarang berarti meninggalkan Rama lagi, dan kali ini mungkin selamanya. Beberapa hari setelah pernikahan, kehidupan sepasang suami baru itu mulai terasa seperti sandiwara yang rumit. Andi kembali ke rumah sakit di kawasan Sudirman, Jakarta, di mana ia bekerja sebagai dokter spesialis bedah. Rekan-rekannya memberi selamat dengan antusias, tidak tahu bahwa pernikahan Andi dengan Rama Wijaya adalah pernikahan sesama jenis yang disembunyikan sebagai aliansi keluarga demi menjaga nama baik di mata masyarakat. "Selamat ya, Dok." Istri. Suami kamu pasti bangga punya dokter hebat seperti kamu," canda seorang perawat senior. Andi hanya tersenyum kaku, hatinya berdenyut. Di Indonesia, meski ada kemajuan di kota besar, bicara soal cinta sesama jenis masih seperti berjalan di atas es tipis. Ia ingat teman kuliahnya yang dipecat dari pekerjaan karena rumor orientasi seksualnya. Sekarang, Andi merasa seperti sedang berjalan di garis yang sama. Rama sebagai pewaris perusahaan armasi, sibuk di kantor pusat di kawasan Stib. Setiap malam, mereka bertemu di apartemen mewah yang dibeli keluarga sebagai hadiah pernikahan. Percakapan mereka pendek dan hati-hati, seperti dua orang asing yang terpaksa serumah. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Andi pulang larut setelah operasi darurat. Ia menemukan Rama duduk di sofa, memegang oto lama dari masa kuliah mereka. Oto itu menunjukkan Andi dan Rama tersenyum lebar di depan kampus IP Bandung, tangan mereka hampir bersentuhan. "Kamu simpan ini?" tanya Andi terkejut. Rama mengangguk pelan. "Aku tidak pernah bisa membuangnya. Setelah aku pergi dulu, aku pikir aku bisa melupakan kamu dengan bekerja keras. Tapi lihat kita sekarang. Takdir aneh ya." Andi duduk di sebelahnya, aroma kopi hitam Rama masih sama seperti dulu. Mereka mulai bicara, pertama kali setelah 8 tahun. Rama menceritakan bagaimana ayahnya, Pak Wijaya, memaksanya pindah ke Singapura untuk melanjutkan kuliah bisnis, mengancam akan mempublikasikan bukti hubungan mereka kalau Rama menolak. "Aku takut kamu akan menderita, Andi."
Keluargamu juga baru mulai bangun rumah sakit saat itu. Aku memilih pergi supaya kamu bisa bahagia. Andi merasa dada sesak. Tapi aku tidak bahagia, Rama. Aku menikah dengan pekerjaan, menyembunyikan siapa aku setiap hari. Pembicaraan itu membuka luka lama. Andi menceritakan malam-malam ia menangis sendirian di asrama dokter, bertanya-tanya kenapa Rama menghilang tanpa kabar. Aku hampir menyerah jadi dokter karena depresi, kata Andi dengan suara pelan. Rama meraih tangan Andi tanpa sadar, sentuhan hangat yang membuat keduanya terdiam. Tapi Andi menarik tangannya kembali. Sekarang kita terjebak dalam pernikahan ini. Apa kita akan pura-pura selamanya? Rama menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi kalau kita kabur bersama sekarang, keluarga kita akan hancur. Bisnis merger ini sudah terlalu jauh. Di luar, petir menyambar, seolah alam ikut marah dengan situasi mereka. Malam itu mereka tidur lebih dekat, bukan karena cinta, tapi karena kelelahan emosional. Keesokan harinya, keluarga besar berkumpul di rumah orang tua Andi di kawasan Menteng. Pak Hadi, ayah Andi, berpidato tentang kebanggaan melihat anaknya menikah dengan keluarga baik-baik. Bu Siti tersenyum bangga, tapi Andi melihat ada kekhawatiran di matanya. Saat makan siang, paman Andi yang konservatif mulai bicara soal kewajiban suami istri. Kalian harus segera punya anak, biar warisan keluarga terus berlanjut, katanya sambil tertawa. Andi merasa mual. Rama memegang tangannya di bawah meja, memberi kekuatan diam-diam. Setelah acara, di mobil pulang, Andi meledak. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan pada kita, Rama. Aku merasa seperti boneka. Rama menyetir dengan tenang. Aku juga. Tapi kita bisa ubah ini pelan-pelan. Mulai dari diri kita sendiri. Kata-kata itu membuat Andi berpikir. Mungkin kabur bukan jawaban, mungkin menghadapi adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Di rumah sakit, Andi mulai merasakan tekanan baru. Seorang kolega senior mendengar rumor bahwa pernikahan Andi aneh karena tidak ada foto pengantin wanita di media sosial. Dok, kamu baik-baik saja? Kalau ada masalah rumah tangga, cerita aja, kata dokter senior itu dengan nada prihatin. Andi tersenyum tipis. Semua baik, Pak. Tapi di dalam, ia bertanya-tanya berapa lama ia bisa bertahan dengan rahasia ini. Rama menelepon sore itu, suaranya lelah setelah rapat dengan ayahnya. Ayahku mulai curiga kita tidak seperti pasangan normal. Ia minta kita tampil di acara amal keluarga besok. Andi menghela napas. Sandiwara harus berlanjut. Acara amal keluarga Wijaya Pratama di Balom Hotel Grand Indonesia menjadi ujian pertama bagi Andi dan Rama sebagai pasangan publik. Mereka berjalan bergandengan tangan di karpet merah, senyum dipaksakan untuk kamera wartawan. Pasangan pengantin baru yang sempurna, seru seorang reporter. Andi merasa tubuhnya kaku, tapi Rama meremas tangannya pelan, memberi isyarat bahwa mereka harus kuat. Di dalam acara, mereka duduk di meja utama bersama kedua keluarga. Pak Wijaya, ayah Rama, berbisik ke telinga anaknya, jangan buat malu keluarga, Rama. Tunjukkan kalian bahagia. Rama mengangguk, tapi matanya menatap Andi penuh arti. Malam itu, setelah acara, mereka kembali ke apartemen dan untuk pertama kali berbicara terbuka tentang masa lalu tanpa amarah. Rama menceritakan bagaimana ia hidup di Singapura dengan hati hancur, mencoba berkencan dengan wanita tapi selalu gagal karena bayangan Andi. Aku hampir menikah dengan seorang gadis di sana, tapi aku mundur di detik terakhir.
Karena aku tahu hatiku hanya untuk kamu. Andi mendengarkan, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa tidak pernah hubungi aku? Aku menunggu kabar darimu bertahun-tahun. Rama memeluk Andi pelan, kali ini tanpa ragu. Aku takut. Takut kalau aku kembali, keluargaku akan menghancurkan karirmu sebagai dokter. Pelukan itu hangat, mengingatkan mereka pada malam-malam dulu di Bandung saat hujan deras dan mereka berbagi selimut tipis. Tapi Andi menarik diri. Sekarang kita sudah menikah, Rama. Tapi apa ini nyata atau hanya sandiwara untuk keluarga? Keesokan harinya, krisis datang lebih cepat. Seorang sepupu Rama yang bekerja di rumah sakit Andi menelepon dengan nada curiga. Andi, aku dengar kamu dan Rama. Kalian tidak tidur sekamar. Ada yang bilang kalian seperti teman kos saja. Andi panik. Ia tahu rumor bisa menyebar cepat di kalangan elite Jakarta. Malam itu ia konfrontasi Rama. Kita harus buat keputusan. Kalau kita terus seperti ini, suatu hari rahasia kita akan meledak dan hancurkan semua orang. Rama mengusap wajahnya lelah. Aku siap mencoba lagi, Andi. Bukan karena keluarga, tapi karena aku masih mencintaimu. Kata-kata itu seperti bom di hati Andi. Ia ingat semua pengorbanan, meninggalkan mimpi menjadi dokter spesialis di luar negeri demi keluarga, menyembunyikan air mata di depan pasien, dan sekarang ini. Mereka memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua pada hubungan mereka, pelan-pelan, di balik pintu tertutup. Tapi masyarakat tidak memberi mereka waktu. Di acara keluarga berikutnya di rumah adat orang tua Rama di Surabaya, seorang tante tua berkata keras, anak laki-laki menikah dengan laki-laki. Ini pasti ada yang salah. Di aman saya hal seperti ini tidak ada. Kata-kata itu menusuk Andi. Ia pergi ke taman belakang, duduk sendirian di bawah pohon mangga. Rama menyusul, duduk di sebelahnya. Makan keluargaku. Mereka tidak mengerti. Andi menggeleng. Bukan hanya mereka. Aku juga takut. Takut kalau suatu hari aku kehilangan lisensi dokter karena skandal ini. Mereka berpegangan tangan diam-diam, merasakan kekuatan satu sama lain untuk pertama kali setelah pernikahan. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa lebih ringan meski badai masih mengintai. Di rumah sakit, Andi mulai berbagi cerita kecil dengan seorang teman dekat, Derlina, perawat kepercayaannya. Lina, kalau kamu mencintai seseorang tapi dunia melarang, apa yang kamu lakukan? Lina tersenyum bijak. Dok, cinta itu seperti operasi. Kadang harus dipotong, kadang harus dijahit pelan-pelan. Kata-kata itu memberi Andi harapan. Ia pulang dan menceritakannya pada Rama. Malam itu, mereka memasak makan malam bersama untuk pertama kali, tertawa kecil saat Rama membakar nasi goreng. Kehangatan kecil itu mulai menyembuhkan luka lama. Bulan-bulan berikutnya, Andi dan Rama mulai membangun kehidupan baru di balik sandiwara publik. Mereka pergi liburan singkat ke Bali untuk bulan madu yang sebenarnya menjadi kesempatan bicara jujur. Di pantai Kuta, saat matahari terbenam, Rama berlutut di pasir. Andi, aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku ingin kita mulai lagi bukan karena keluarga, tapi karena kita. Andi memandang lautan, angin laut menyapu wajahnya. Aku juga masih mencintaimu, Rama. Tapi aku takut. Takut kalau keluarga kita tahu yang sebenarnya. Mereka berpelukan di pantai, momen pertama kebahagiaan sejati sejak pernikahan. Tapi saat kembali ke Jakarta, realitas menghantam lagi.
Pak Hadi, ayah Andi, memanggil mereka ke rumah sakit keluarga untuk rapat. Bisnis merger sudah jalan, tapi ada investor yang curiga dengan pernikahan kalian. Mereka ingin lihat kalian lebih normal di depan publik. Andi merasa marah. Ayah, kami bukan aktor. Pak Hadi menatap tajam. Kamu dokter, Andi. Kamu tahu apa artinya tanggung jawab. Rama memegang bahu Andi menenangkan. Di luar, Andi menangis di mobil. Aku lelah berpura-pura, Rama. Rama memeluknya. Kita hadapi bersama. Aku akan bicara dengan ayahku. Konflik memuncak saat Rama bertengkar hebat dengan ayahnya di kantor. Pak Wijaya marah besar. Kamu pikir aku tidak tahu kalian dulu pacaran? Aku atur pernikahan ini justru karena itu, supaya rahasia kalian aman dan bisnis selamat. Rama terkejut. Jadi ayah tahu sejak dulu. Pak Wijaya mengangguk. Tapi jangan pernah tunjukkan di depan umum. Indonesia belum siap. Rama pulang dengan hati hancur, menceritakan semuanya pada Andi. Mereka mempermainkan kita, Andi. Kita hanya alat bisnis. Andi memeluk Rama erat. Kalau begitu, kita putuskan sendiri nasib kita. Malam itu, mereka berbicara sampai pagi, memutuskan untuk perlahan terbuka pada keluarga inti. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang sepupu Andi memposting foto lama Andi dan Rama di kuliah di grup keluarga WhatsApp. Dengan caption sinis dilihat, pengantin pria sudah saling kenal lama. Rumor menyebar cepat. Telepon dari tante-tante berdatangan, beberapa marah, beberapa prihatin. Andi merasa dunia runtuh. Ia absen dari rumah sakit 2 hari, duduk di apartemen dengan Rama. Mungkin kita memang harus kabur sekarang, kata Andi. Rama menggeleng. Tidak. Kita hadapi. Aku tidak mau kehilanganmu lagi. Persahabatan mereka dengan Derlina membantu. Lina datang ke apartemen, mendengarkan cerita mereka dan memberi dukungan. Kalian berdua kuat. Jangan biarkan masyarakat hancurkan kalian. Di tengah krisis, Andi menemukan kekuatan baru. Ia mulai menulis jurnal pribadi tentang perjalanan identitasnya, sesuatu yang dulu ia takut lakukan. Rama membaca jurnal itu suatu malam dan menangis. Aku bangga padamu, Andi. Hubungan mereka semakin dalam, bukan lagi sandiwara, tapi pilihan sadar. Ketegangan mencapai puncak saat keluarga besar mengadakan pertemuan darurat di rumah besar Pak Hadi. Semua kerabat duduk mengelilingi meja panjang, wajah-wajah tegang. Kami tahu kalian berdua. Seperti itu, kata seorang paman dengan suara dingin. Tapi pernikahan ini harus bertahan demi nama keluarga. Andi berdiri, suaranya tegas untuk pertama kali. Kami bukan boneka. Kami mencintai satu sama lain dan kami akan hidup sesuai itu dengan atau tanpa restu. Ruangan hening. Bu Siti menangis, Pak Wijaya memukul meja. Rama berdiri di samping Andi, tangan mereka saling genggam. Kami sudah dewasa. Kalau bisnis hancur, kami siap mulai dari nol. Pertengkaran berlangsung berjam-jam. Ada yang marah, ada yang diam mendukung diam-diam. Akhirnya, Pak Hadi menghela napas panjang. Aku lelah melawan kalian berdua. Kalau ini pilihan kalian, kami tidak akan halangi. Tapi jangan harap kami umumkan ke media. Itu bukan restu penuh, tapi cukup untuk Andi dan Rama bernapas lega. Setelah pertemuan, mereka pulang dan menangis bersama, campuran bahagia dan sedih. Kita selamat, Rama, bisik Andi. Tapi ujian belum selesai.
Di rumah sakit, seorang pasien penting membatalkan operasi karena mendengar rumor tentang Andi. "Saya tidak mau dioperasi dokter seperti itu," kata pasien itu kasar. Andi merasa hancur, tapi Derlina dan rekan lain berdiri membelanya. "Dok Andi dokter terbaik kami," kata Lina di depan rapat staf. Rama juga menghadapi tekanan di perusahaannya, beberapa investor mundur. Mereka berdua saling dukung setiap malam, berbicara tentang mimpi masa depan, mungkin membuka klinik kecil khusus untuk komunitas yang membutuhkan, atau pindah ke kota lebih terbuka. Suatu malam di balkon apartemen, melihat lampu Jakarta berkelap-kelip, Rama berkata, "Aku siap berkorban karir demi kita, Andi." Andi tersenyum. "Kita tidak perlu berkorban. Kita tumbuh bersama." Mereka memeluk, merasakan kedamaian yang lama hilang. Pengkhianatan keluarga berubah menjadi pelajaran tentang keberanian. Andi mulai terbuka pada pasien-pasiennya yang butuh dukungan emosional, menjadi dokter yang lebih manusiawi. Setahun setelah pernikahan yang penuh gejolak itu, Andi dan Rama berdiri di pantai Sanur, Bali, tangan saling genggam. Bisnis keluarga selamat meski lebih kecil, dan mereka memulai klinik kecil di pinggiran Jakarta yang fokus pada kesehatan mental dan dukungan komunitas. Keluarga mulai menerima pelan-pelan, Bu Siti bahkan datang berkunjung dan memeluk Rama sebagai menantu. Masyarakat masih banyak yang bergosip, tapi Andi dan Rama belajar mengabaikannya. Andi sekarang lebih tenang, tidak lagi merasa harus kabur dari siapapun. Rama meninggalkan jabatan tinggi di perusahaan ayahnya untuk fokus pada klinik bersama Andi. Mereka bepergian ke Bandung sesekali, mengunjungi tempat mereka dulu jatuh cinta, tersenyum mengingat perjalanan panjang. "Kamu tahu, dulu aku benar-benar mau kabur hari pernikahan," kata Andi sambil tertawa. Rama mencium keningnya. "Dan aku senang kamu tidak jadi kabur. Karena kalau iya, aku akan mengejarmu ke ujung dunia." Hidup mereka kini penuh warna, pagi-pagi operasi di klinik, malam-malam masak bersama, akhir pekan bantu komunitas di Jakarta yang masih berjuang. Andi sering bercerita pada pasien muda yang mengalami krisis identitas, "Jangan takut jadi diri sendiri. Cinta sejati selalu menemukan jalan." Rama mendukung sepenuh hati, menjadi pasangan yang Andi banggakan. Suatu sore di pantai yang sama, mereka duduk diam menyaksikan matahari terbenam. Andi menyandarkan kepala di bahu Rama. "Kita berhasil, ya." Rama mengangguk. "Kita tumbuh, Andi. Dari dua orang yang ketakutan jadi dua pria yang berani mencintai." Apakah pengorbanan demi keluarga selalu lebih penting daripada kebahagiaan pribadi? Benar atau salah?